Banyak contohnya seperti kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam semua kita tahu diuji dengan hal-hal yang dia cintai ya. Dan demikianlah orang yang saleh terkadang diuji dengan perkara yang dia cintai. Agar dia buktikan bahwasanya cinta kepada Allah lebih dia dahulukan. Meskipun ujian tersebut sangat-sangat berat. Dan Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman tersebut. Tidak ada orang yang paling dicintai Allah ketika itu kecuali Nabi Yakub alaihissalam. Namun karena dia dicintai oleh Allah, maka dia diuji. Diuji pada perkara yang sangat dia cintai, itu dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam. Sangat sayang kepada anaknya. Mungkin anaknya sangat soleh, taat dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Justru kemudian Yusuf diuji, kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya. Maka kemudian kesedihan meliputi hatinya. Dia tahu bahwasanya Yusuf tidak meninggal, dia tahu. Dari mana dia tahu? Karena Yusuf sebelum hilang, sebelum dibuang oleh kakak-kakaknya, dia sudah sempat bercerita, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya ayahanda, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Jadi Nabi Yakub tahu bahwasanya Yusuf akan mengalami suatu kondisi yang menakjubkan sebelum dia meninggal dunia. Nah, baru cerita tiba-tiba dia hilang. Terus kakak-kakaknya bilang dia dimakan oleh apa? Serigala. Maka ini tidak bisa diterima oleh Nabi Yakub karena dia pernah dengar mimpi anaknya. Yang kedua, Nabi Yakub ketika dilaporin oleh kakak-kakak Yusuf dimakan oleh serigala, dikasih bajunya robek, bajunya Yusuf dikasih kepada berlumuran dengan darah. Ternyata baju tersebut tidak ada robek-robeknya. Ini serigala bagaimana ini yang baik sekali cara makannya. Tidak dirobek-robek, tidak dicakar-cakar. Ini menunjukkan bahwasanya kakak-kakaknya apa? Bohong. Makanya Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Tapi nafsu kalian yang melegalkan perbuatan ini. Fasabrun jamil. Tapi ketika dia tahu anaknya belum meninggal dan anaknya di mana, itu yang buat dia semakin sedih. Anaknya di mana, bagaimana kondisinya, dan dia tahu belum meninggal, dia tidak tahu ilmu gaib. Makanya dia menangis. Diuji, dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai. Dia menangis dan menangis. Sampai akhirnya berikutnya adiknya Yusuf Binyamin juga apa? Ternyata bermasalah, akhirnya tertahan di Mesir. Kemudian kakak paling tua juga tidak mau pulang. Sehingga 3 orang anaknya setelah sekian tahun berpisah dari Yusuf. Ada yang mengatakan dipisahkan dari Nabi Yusuf 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, akhirnya ketemu kembali. Tapi setelah berpisah sekian lama, akhirnya Binyamin juga tertahan. Ketika Binyamin dan Yusuf tertahan, akhirnya kakak paling tua juga tidak mau pulang. Akhirnya 3 anaknya, mungkin anak yang terbaik ketika itu, akhirnya tertahan. Di saat itulah, subhanallah, Nabi Yakub semakin husnudzon kepada Allah. Ini yang saya mengambil pelajaran. Nabi Yakub kapan di puncak husnudzon? Ketika di puncak kegentingan. Ya. Makanya ketika kakaknya yang tidak mau pulang mengatakan, irju ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'al qaryata allati kunna fiha wal irati allati aqbalna fiha. Dan seterusnya, sampaikan kepada ayahanda adik kita mencuri Binyamin, padahal tentunya tidak, sehingga harus tertahan. Ketika itu dia di puncak kesedihan, dia mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kata dia, fasabrun jamil, aku akan bersabar dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabar tidak mengeluh kepada manusia, tapi hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabrun jamil. Kesabaran yang seorang ketika berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak berkeluh kesah kepada manusia. Ketika itu Allah mengatakan, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka dia pun berpaling dari kakak-kakaknya Yusuf. Kemudian dia ingat lagi, ya kesedih sekali anakku Yusuf. Dia ingat lagi Yusuf setelah sekian lama dia tidak menyebut namanya. Ketika Binyamin tertahan, dia ingat lagi kepada anaknya Yusuf. Wa biyaddat aynah, ketika itu puncak kesedihan, matanya pun putih. Minal huzni, tadinya ada bulatan hitam jadi putih semua, menunjukkan dia tidak bisa melihat lagi karena saking sedihnya.
dan dia menahan rasa sedihnya. Maka anak-anaknya komentar lagi, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harun aw takuna min halikin. Ayahanda, kau ingat-ingat Yusuf terus sampai kau hampir mati, ya, sampai buta, sampai hampir mati. Apa kata Nabi Yusuf? Qala Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah mengatakan, Nabi Yakub ketika dikabarkan anaknya 3, 2 hilang, 1 tidak mau pulang, ya, kata dia, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Ini poin yang luar biasa. Di puncak kesedihan dia berkata, asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah menghadirkan mereka bertiga kembali kepadaku. Di puncak-puncak kegentingan dia mengatakan, saat inilah semoga Allah mengembalikan mereka bertiga kepadaku. Kemudian dia tutup dengan perkataannya tersebut, innahu huwal alimul hakim. Husnudzan, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan dia maha bijak dengan segala keputusannya. Husnudzan. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Kakak yang tua jelas tahu di mana posisinya, cuma tidak mau pulang. Tapi kalian carilah kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Di saat situlah kemudian husnudzannya tinggi dan berbaik sangka kepada Allah, dan akhirnya Allah mengabulkan apa yang dia harapkan. Akhirnya kembalilah dia bertemu dengan ketiga anaknya tersebut. Maka ini pelajaran bagi kita. Biasanya di puncak-puncak kesulitan situ ada solusi. Ya. Kata Nabi SAW, annal faraja ma'al karb, sungguhnya jalan keluar bersamaan dengan penderitaan, dengan kesulitan. Ya. Ana ma'al usri yusran, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nasr ma'al sabar, ya, bahwasanya dengan ada kesabaran ada pertolongan. Ketika Yakub di puncak kesulitan, maka datang apa? Pertolongan, ya. Kaidah mengatakan idza dhaqal amr ittasa', ya. Kalau perkara semakin sempit maka akan ada kelapangan. Ya. Akan ada kelapangan. Oleh karenanya seorang ketika menghadapi ujian-ujian di puncak, jangan dia putus asa. Serahkan kepada Allah, tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kisah yang pertama yang menjelaskan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Kisah yang lain, misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan kaumnya, maka dia keluarkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa. Nabi Musa sudah keluar bersama kaumnya. Anasri bi ibadi, ya, bawalah hamba-hambaku berjalan di malam hari keluar dari Mesir menuju Palestina. Maka Nabi Musa keluar bersama Bani Israel. Namun di sana mereka ada orang tua, ada anak kecil, sehingga mereka jalan lambat. Ketika pagi hari, Fir'aun sadar ternyata Bani Israel semua sudah pergi meninggalkan Mesir. Maka dia bilang, pasukan kejar mereka. Mereka itu hanyalah syirzimatun qalilun, mereka hanya sedikit. Kita habisi mereka. Maka khilaf di kalangan para ahli tafsir, berapa banyak yang dibawa oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan seluruh orangnya dibawa, menteri-menterinya, prajuritnya, karena dia ingin melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Musa dan Bani Israel. Ini saatnya habisi mereka. Maka dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan pamer kekuatan, mereka mengejar. Karena mereka bilang, Musa sedikit, kita banyak, ayo kejar. Akhirnya benar, ketika matahari menyingsing, ya, tiba-tiba mereka saling melihat. Falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika matahari terbit, kemudian mulai terlihat, nampaklah kedua kelompok tersebut. Kelompok Nabi Musa
bersama Nabi Musa alaihissalam sudah di hadapan Laut Merah. Laut Merah dengan ombak yang bergejolak di hadapan mereka. Sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Mau kemana? Enggak ada jalan lari, tidak bisa lari. Ketika itu kata Allah, qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Nabi Musa suudzon kepada Allah. Mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan ketangkap, kita akan tertangkap. Tidak ada jalan lain. Di depan kita enggak mungkin menyeberang, kita akan tenggelam dalam Laut Merah. Dan mungkin kita kabur karena di belakang kita ada Firaun dan bala tentaranya. Kita kelompok kecil, mereka banyak, semakin mengepung. Mau kemana? Mereka dengan mudahnya mereka mengatakan inna lamudrakun, sungguh-sungguh kita akan ketangkap, akan kesusul. Saat itulah Nabi Musa menguatkan husnudzonnya, dia mengatakan kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan kasih jalan keluar. Subhanallah, bagaimana husnudzon Nabi Musa di puncak-puncak kegentingan. Tatkala orang lain sudah putus asa, Nabi Musa justru semakin pede. Kalla, sekali-sekali tidak ada seperti itu. Inna ma'aya rabbi sayahdin, Allah bersamaku. Tapi siapa yang bisa mengucapkan demikian? Orang yang bertakwa. Lalu kita tukang maksiat, Allah bersamaku, bersama apa? Siapa yang nonton film Korea gimana bilang Allah bersama? Kalau kita, sebagian kita gitu susah, kita mau pede susah. Tapi kalau kita tadi malam salat malam, kita berdoa kepada Allah, kita zikir, kita sedekah, kita bersalah, kita berdosa, kita bertobat, kita berbakti sama orang tua, kita bisa hadirkan perasaan Allah bersamaku. Boleh. Boleh kita bilang itu Allah bersamaku. Sebagaimana Nabi Musa dengan pedenya ya, berkata, kalla, sekali-sekali tidak, kita tidak bakalan ketangkap. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku. Kebersamaan khusus. Dia pasti menolongku. Sayahdin. Dan benar, akhirnya Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka kemudian air laut pun mengalir ke atas, melanggar undang-undang alam semesta. Airnya kan ngalir dari atas ke bawah. Ini air dari bawah ngalir ke mana? Ke atas. Ya. Hukum teori gravitasi tidak berlaku. Naik ke atas. Itulah mukjizat. Naik ke atas, kemudian bikin lorong 12. Jadi air bukan cuma terbuka, naik ke atas bikin lorong 12. Seperti disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lorong 12 karena mereka 12 suku. Karena kalau lorong cuma satu nanti empet-empetan terlambat. Sementara ini di belakang kejar terus. Dibukalah 12 lorong. Kemudian mereka masuk masing-masing sesuai dengan lorongnya. Kemudian di lorong air tersebut ada jendela-jendelanya sehingga mereka saling melihat. Tidak suudzon, jangan-jangan teman kita suku sana sudah mati. Enggak, mereka saling melihat. Sementara 12 lorong. Akhirnya mereka apa? Selamat. Setelah mereka selamat, Nabi Musa ingin memukulkan tongkat lagi, kata Allah jangan. Watrakil bahra rahwan innahum jundum mughraqun, biarin, jangan dulu dipukul. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya, laut masih terbuka, kata Fir'aun fatajallada. Kata Ibnu Katsir, Fir'aun sudah terlanjur, dia ego, dia gengsi mundur. Maka dia menyabarkan dirinya, kemudian dia bikin ulah, dia bilang, wahai kaumku, sungguhnya laut telah terbuka untukku. Mari sini. Ya terlanjur, mau gengsi mundur gimana, enggak enak kan? Tuhan masa gengsi, masa mundur. Ayo. Laut terbuka untukku. Semua goblok semua, masuk semua. Kemudian Nabi Musa pukul sekali lagi, kemudian mampus semua. Tapi maksud saya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam justru pede di puncak-puncak kegentingan. Puncak kegentingan. Contoh lagi kisah dalam Al-Quran. Seperti kisah yang kita sudah singgung tadi. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Thaniyah Thnaini dalam surat Al-Anfal. Thaniyah Thnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat apa? Taubah atau Al-Anfal? Thaniyah Thnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika yang kedua berkata kepada temannya, yang kedua maksudnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam goa. Itu goa di Jabal Thawr.
Idz yaqul li sahibi, ketika dia berkata kepada temannya, Nabi berkata kepada kawannya, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika di puncak kegentingan. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka kaum Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Maka tersebarlah sayembara tersebut, orang rebut-rebutan ingin bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, satu atau kedua-duanya hidup atau mati, karena dapat 100 ekor onta. Anak-anak muda datang untuk membunuh Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW pasang strategi. Di antara strategi tersebut adalah Rasulullah SAW ketika pergi meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak langsung ke utara menuju kota Madinah, karena Mekah di bawah, Madinah di utara, di atas lagi negeri Syam. Maka harusnya Nabi ketika keluar di kota Mekah langsung menuju utara. Tapi di antara strategi Nabi justru ke selatan, menjauhi kota Madinah. Ke selatan kira-kira 6 kilo naik ke atas, namanya Jabal Thawr. Sembunyi situ 3 hari. Kenapa sembunyi 3 hari? Supaya mengelabui mereka. Kalau 3 hari mereka putar-putar enggak dapat, mereka bilang sudah lolos, padahal belum berangkat. Itu maksudnya, paham? Maka Rasulullah SAW berencana 3 hari berdiam dalam goa, dalam Jabal Thawr. Tujuannya apa? Itu strategi. Karena begitu mereka kehilangan Nabi di kota Mekah, mereka pasti kirim seluruh pasukan kemana-mana, ke segala penjuru untuk cari Muhammad. Kalau sudah 3 hari mereka tidak dapat, berarti sudah lolos. Ternyata belum apa? Belum berangkat. Nah, itu strategi Nabi. Maka Nabi pergi ke selatan, naik ke Jabal Thawr dengan berbagai macam cara. Ya. Sampai ada yang menyebutkan dalam pada sejarah bahwasanya bahkan jejak kaki Nabi ditutupi dengan kaki-kaki kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada, karena orang Arab pandai membaca jejak kaki. Mereka pandai sekali baca jejak kaki. Akhirnya sudah diusahakan semua supaya Nabi selamat, tidak terlacak jejaknya. Toh ternyata perbuatan manusia tidak ada yang sempurna. Semua strategi sudah dipasang, ada missnya. Ternyata benar orang-orang Quraisy mendapati jejak kaki tersebut. Subhanallah, padahal di gunung. Ya. Maka mereka naik menyusuri jejak kaki tersebut sampai di mulut goa Jabal Thawr. Ketika itu mulut goa terbuka dan goanya itu di bawah. Situ ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar pun takut, karena orang sudah ribut-ribut di atas di mulut goa. Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, jika seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah gini aja sudah melihat kita, karena pintu gua terbuka. Ya. Saat-saat yang genting. Artinya rencana Nabi gagal, harusnya mengelabui kaum musyrikin supaya tidak tahu jejak kaki, ternyata malah sampai depan mulut goa. Di saat genting itulah yang Abu Bakar sudah ketakutan, maka Nabi menenangkan dengan pedenya, dia mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang yang Allah ketiganya bersama mereka? Tentu akan selamat. Maka turunlah firman Allah, "Tsaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kami." Dan benar akhirnya mereka ditutup mata mereka, dan akhirnya mereka pun tidak tahu bahwasanya di bawah kaki mereka mungkin tinggal 1 meter lagi, 2 meter lagi sudah ketangkap Abu Bakar. Tapi maksud saya, di puncak kegentingan Nabi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang sudah tadi kita singgung adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata Allah, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kisah tentang Dhannun, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, dia dakwahi kaumnya tidak mau beriman. Nabi Yunus jengkel, maka dia pergi meninggalkan. Harusnya dia tidak meninggalkan mereka. Allah belum perintahkan dia untuk meninggalkan mereka, tapi mungkin dia jengkel. Akhirnya dia naik, pergi meninggalkan mereka. Wa dhanna
Allah naqdir alaih, tapi dia menyangka dia tidak akan dipersulit oleh Allah. Tapi Allah uji dia karena dia tidak sabar. Alaihi salatu wassalam. Maka kemudian dia pergi, akhirnya naik ke sebuah kapal. Naik sebuah kapal, ternyata ombak besar. Orang-orang kenal siapa Yunus, ini orang soleh. Akhirnya mereka buang barang. Ternyata kapal masih goyang. Harus ada yang dibuang. Satu orang harus loncat keluar supaya kapal tidak tenggelam. Akhirnya mereka bikin undian. Semua anggota termasuk Yunus ditulis namanya. Goyang-goyang, cerek, keluar nama Yunus. Kata mereka enggak, kau enggak orang soleh. Kita goyang lagi. Kedua keluar lagi nama Yunus. Enggak, kau orang soleh. Goyang lagi, keluar lagi Yunus. Kata sudah itu memang Allah ingin saya loncat. Nabi Yunus pun loncat. Kapal selamat, datang ikan paus, kemudian adalah Nabi Yunus. Maka saat itulah Nabi Yunus kata Allah, fanada fi dhulumat. Allah uji dia untuk menjadikan dia lebih baik. Alaihissalam. Ya, maka kemudian dia masuk dalam perut ikan paus. Fanada fi dhulumat tadi saya disebutkan. Dia menyuruh dalam kegelapan perut ikan paus, di perut ikan paus ada lampunya enggak? Enggak ada. Enggak ada lampunya, gelap semua. Mungkin jantung beruntur. Gelap. Kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Maka Yunus alaihissalam meskipun semua sebab di atas muka bumi sudah tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Maka dia berkata, la ilaha illa ant, bertawassul dengan kalimat tauhid, la ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku meminta kepada siapa kalau bukan kepada Engkau. La ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid paling penting kita ucapkan ketika kita dalam kondisi genting. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang berdosa. Sini Nabi Yunus beristighfar. Nabi sebenarnya apa? Istighfar. Dia tahu ini semua karena kesalahannya. Dan dia mengakui dosanya. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kabulkan. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus dulu termasuk orang yang suka bertasbih, sering salat, dalam kondisi lapang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. La labitha fi batnihi, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Tapi kenapa dia diselamatkan? Annahu kana minal musabbihin. Dia dulu suka beribadah, suka salat, suka bertasbih, suka berzikir ketika dalam kondisi lapang. Di sini Nabi sebab-sebab yang membuat Nabi Yunus selamatkan di antaranya beristighfar. Beristighfar. Inni kuntu minal zalimin. Maka kalau kita menghadapi masalah besar, genting, bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum sekarang ada yang menghadapi masalah genting enggak? Ada? Ada, mungkin ada. Mungkin ada. Di antara kita mungkin ada. Mungkin pembicara juga sedang menghadapi masalah. Para pendengar. Kuncinya apa? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sampai Allah kasih apa? Solusi.